Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan kaidah dalam pemakaian bahasa. Dalam analisis kesalahan, guru atau pengajar biasanya mengamati dan mencatat kesalahan yang dibuat oleh siswa. Kemudian, menganalisisnya berdasarkan jenis kesalahan, misalnya kesalahan struktur kalimat, penggunaan kata yang salah, dan lainnya. Akhirnya memberikan umpan balik atau instruksi yang membantu siswa memperbaiki kesalahan tersebut. Jika kesalahan itu dilakukan oleh anak kecil, biasanya disebut error atau silap. Sebaliknya, jika kesalahan itu dilakukan oleh orang dewasa, disebut mistake atau salah. Apa itu kesalahan fonologi? Kesalahan fonologi adalah kesalahan dalam pengucapan bunyi bahasa yang tidak sesuai dengan aturan fonologi yang berlaku dalam bahasa tertentu. Corder 1971 membedakan istilah kesalahan-kesalahan berbahasa, yaitu yang pertama ada salah, mistake, yang kedua ada selip, lapses, yang ketiga ada silap, error. Nah teman-teman, di sini ada 3 contoh dari kesalahan fonologi yang akan saya jelaskan satu persatu. Mari kita simak bersama-sama. Contoh pertama yaitu kata mistake. Saya sudah makan siang tadi, tapi saya masih lapar. Seharusnya, bahasa struktur yang benar adalah saya sudah makan siang tadi, tetapi saya masih merasa lapar. Kesalahan di sini terletak pada penggunaan kata tapi, yang seharusnya diganti dengan kalimat yang lebih formal. Meskipun tapi sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam konteks penulisan atau ucapan yang lebih formal, penggunaan tetapi lebih tepat. Ini adalah kesalahan karena kelalaian atau ketidaksengajaan yang dapat diperbaiki dan dengan mudah. Next. Saya akan pergi ke sekolah untuk belajar dan belajar lebih giat. Perbaikannya, saya akan pergi ke sekolah untuk belajar lebih giat. Pengulangan kata belajar dalam kalimat ini adalah kesalahan selip. Biasanya, hal ini terjadi secara otomatis dalam percakapan atau saat berbicara dengan cepat, tanpa disadari oleh pembicara. Cukup menggunakan belajar lebih giat, sudah cukup untuk menyampaikan maksudnya. Next. Saya tidak tahu kalau dia sudah pergi ke toko. Perbaikannya, saya tidak tahu bahwa dia sudah pergi ke toko. Kesalahan yang terjadi adalah penggunaan kata kalau, yang seharusnya diganti dengan bahwa. Dalam konteks kalimat ini, bahwa digunakan untuk menghubungkan kalausa yang menunjukkan informasi atau pernyataan. Sedangkan kalau lebih sering digunakan untuk menyatakan syarat atau kondisi. Penggunaan kalau dalam kalimat ini adalah kesalahan silap yang terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman dalam memilih kata yang tepat sesuai kaidah berbahasa. Next. Teman-teman, berikut ada beberapa contoh lain dari kesalahan fonologi dalam bahasa sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uang. Penyebutan yang salah uwang, uang. Nah, contoh yang kedua pakai. Penyebutan yang salah yaitu pakai. Sedangkan yang ketiga teman-teman. Penyebutan yang salah yaitu teman-teman. Next. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa dipahami. Thank you for watching guys. Bye bye.